memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Bambang hari ini? Alhamdulillah baik Pak Kaki. Baik Pak Bambang, pada hari ini Pak Bambang akan melakukan coaching, Bapak sebagai coach dan Ibu Siti sebagai coaching. Iya Pak. Nah, pada kesempatan ini saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan Bapak lakukan. Kemudian saya juga akan mengamati dan menilai proses coaching ini apakah nanti sudah sesuai apa belum dengan alur kita. Kemudian dan jangan lupa Pak ya, sesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, prinsip kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah Pak Bambang, pada kesempatan ini saya akan bertanya terlebih dahulu. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa Pak yang akan Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam coaching kali ini meliputi presence, terus mendengar secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee Pak. Oke, jadi dari ketiga yang Bapak sebutkan tadi, kira-kira yang paling spesifik dari tiga itu apa Pak? Dari ketiga itu yang spesifik keinginan saya Bapak amati itu kemampuan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik, jadi peta indikator Pak, kira-kira bagaimana yang diinginkan oleh Bapak kegiatan coaching kali ini? Saya ingin coachee saya menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi sehingga dia menjadi lebih baik ke depannya. Oke, baik Pak Bambang, mudah-mudahan pada tahap pasca observasi ini nanti kegiatan yang coaching akan berjalan dengan lancar. Demikian Pak Bambang, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bambang. Bu Siti kalau nggak salah hari Senin lalu mencari saya. Ada apa ya kira-kira? Iya Pak Bambang, benar sekali. Saya mau bertanya dulu Pak, kira-kira Bapak ada waktu Pak untuk hari ini Pak? Oh iya Bu Siti, kebetulan hari ini waktu saya luang karena tugas mengajar sudah selesai dan koreksi hasil pekerjaan siswa juga sudah selesai. Alhamdulillah, berarti kalau begitu saya bisa minta waktunya Bapak sebentar ya Pak, karena saya mau sedikit meminta pendapat dari Pak Bambang tentang permasalahan yang sedang saya hadapi. Bisa Bu Siti, santai saja. Hari Rabu kemarin Pak, tepatnya pada tanggal 23 Agustus ya Pak ya, saya kan disupervisi oleh pengawas sekolah. Nah setelah selesai disupervisi, Bapak pengawas sekolah tersebut memberikan saran dan masukan atas proses pembelajaran yang sedang saya lakukan, yang telah saya lakukan tadi Pak. Iya. Nah setelah selesai berdiskusi dengan pengawas tersebut, ada yang salah dalam proses pembelajaran yang saya lakukan itu Pak, dan ini sangat mengganggu pikiran saya Pak. Oh begitu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Iya Pak Bambang, jadi dengan bercerita dengan Bapak, saya berharap dapat memperbaiki kegiatan pembelajaran yang lebih baik lagi pada saat ini untuk kedepannya Pak. Baik Bu Siti, kita akan berusaha bersama saling tukar pikiran untuk memperbaikinya. Menurut Bu Siti, kemarin saat melakukan praktek mengajar dan disupervisi oleh pengawas pembina, adakah kekurangan Ibu Siti dalam proses belajar mengajar tersebut? Pada saat proses supervisi kemarin, saya merasa bahwa kekurangan saya itu terletak pada media pembelajarannya Pak. Terus apa respon dari pengawas pembinanya? Kata pengawas
pengawas pembina kemarin bilang bahwa saya belum mempersiapkan dengan baik untuk dapat melakukan proses pembelajaran, Pak. Artinya medianya tidak menunjang untuk proses belajar mengajar di kelas, kira-kira begitu ya Bu Siti? Iya benar, Pak. Oh begitu. Menurut Bu Siti, saran pengawas pembina saat supervisi apa dan benar atau salah atas kekurangan Ibu Siti tadi? Sarannya memang sudah benar, Pak. Tapi kan saran beliau untuk menggunakan LCD ya Pak ya. Tapi karena di sekolah kita kan LCD kita kan terbatas, Pak. Jadi saya bingung bagaimana sebaiknya, Pak. Oh, itu ya. Menurut saya buku siswa juga bisa digunakan sebagai media belajar yang menarik, diselingi dengan video dari YouTube. Seandainya kita kekurangan LCD, karena sebagian besar siswa kita kan membawa HP Bu Siti. Oh iya, Pak memang benar ya Pak ya. Ke depan kira-kira apa rencana Bu Siti untuk mencari solusi permasalahan media belajar ini? Mungkin langkah awal yang akan saya lakukan yaitu memperbaiki perangkat pembelajarannya terlebih dahulu, Pak. Jadi untuk pertemuan berikutnya, supaya pada saat proses pembelajaran saya itu sudah berpihak pada murid, Pak. Oke, selain itu apa lagi yang akan Ibu Siti lakukan? Saya juga akan membuat media yang mengkoordinir semua peserta didik untuk dapat belajar lebih aktif lagi, Pak. Mungkin saran dari Bapak Bambang tadi yaitu dengan menyebarkan link YouTube ya Pak. Iya. Mungkin nanti itu akan saya terapkan, Pak. Oke. Bagus Bu Siti untuk rencana ke depannya. Baiklah, sekarang kita susun komitmen untuk membuat tanggung jawab Bu Siti untuk menyelesaikan masalah ini terhadap pengawas pembina. Kira-kira apa tanggung jawab Ibu Siti ke pengawas pembina? Nanti saya akan mencoba untuk menemui Bapak pengawas untuk menjelaskan solusi yang sudah saya dapatkan dari hasil obrolan kita pada siang ini, Pak. Saya sangat setuju. Dengan begitu, Bapak pengawas pembina akan berpikir positif tentang Bu Siti atas saran dan masukan dari proses supervisi yang Ibu Siti lakukan. Terima kasih sekali ya Pak Bambang atas waktunya, atas sarannya yang sudah Bapak berikan kepada saya. Semoga nanti ke depannya pada saat proses supervisi yang berlangsung, baik itu dilakukan oleh pengawas pembina maupun oleh kepala sekolah, saya akan mendapatkan nilai yang lebih baik lagi, Pak. Sama-sama Bu Siti, semoga ini membuat hati Bu Siti lebih nyaman dan bahagia saat proses belajar mengajar. Terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Regi. Ya, pada tadi Pak Bambang sudah melakukan kegiatan coaching bersama dengan Ibu Siti. Nah, pada pasca observasi ini saya sebagai pengamat, saya tadi melihat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Pak Bambang dengan Ibu Siti tadi sudah sangat baik. Kemudian sebelum penutupan ini Pak, saya akan bertanya kegiatan coaching tadi. Kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan pada kegiatan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya Pak, alhamdulillah tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, dimulai dengan pendapatan tujuan, mengidentifikasi masalah, merencanakan aksi dan tanggung jawab. Dari alur tersebut sudah menggali permasalahan dari coaching dan mencari solusi yang akan dilakukan atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Oke, jadi sebagai observer saya melihat proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik Pak ya, dan juga untuk alur ceritanya juga sudah sesuai dengan alur cerita, dan juga Bu Siti tadi maksud saya Pak Bambang tadi sudah dapat menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot.
Kemudian pertanyaan terakhir Pak, sebelum kita tutup kegiatan ini, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil yang sudah dilakukan tadi Pak? Baik Pak, kompetensi yang menurut saya perlu saya kembangkan yaitu kemampuan memahami lagi proses tirta sehingga saya akan lebih baik ke depannya dalam proses coaching. Oke, baik Pak ya, semoga kedepannya kita akan melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Amin. Demikian, terima kasih Pak Bambang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Reki? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Pak Bambang? Alhamdulillah kabar saya juga baik. Sebelum Pak Reki melakukan coaching supervisi akademik bersama Ibu Lia, saya sebagai supervisor akan mengadakan pra-observasi. Apakah Pak Reki bersedia? Iya, bersiap Pak. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan dalam pra-observasi ini. Yang pertama mengenai penilaian. Apa Pak Reki sudah tahu apa saja yang akan saya nilai ke Pak Reki? Iya, kira-kira sudah tahu Pak. Alhamdulillah kalau Pak Reki sudah tahu, sudah siap, kemungkinan nilainya jadi lebih baik. Berikutnya saya mau bertanya, apakah Pak Reki masih ingat 3 kompetensi inti coaching? Masih ingat Pak? Dari 3 kompetensi inti coaching itu, kompetensi inti mana yang nantinya Pak Reki mau saya amati dan saya nilai secara lebih spesifik? Rencana saya akan menilai yang lebih spesifik yaitu dengan pertanyaan yang berbobot. Oke Pak Reki, nanti saya akan mengamati pertanyaan berbobot lebih spesifik untuk dinilai. Terima kasih Pak Reki. Selanjutnya saya mau bertanya, apakah Pak Reki sudah tahu indikator atau tujuan coaching Pak Reki kepada Ibu Lia? Ya, pada kesempatan coaching kali ini saya akan menyelesaikan permasalahan yang ada pada kucing dengan memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Terima kasih Pak Reki. Tahap pra-observasi sudah selesai. Pak Reki bisa melanjutkan dengan tahap coaching dan bersama Ibu Lia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bu Lia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak Reki. Baik, kemarin Ibu Lia ada yang mau disampaikan kepada saya. Nah, kira-kira tujuan Bu Lia yang mau konsultasi ke saya itu apa saja? Sebenarnya tidak ada apa-apa ya Pak Reki, tapi saya ingin membuat pembelajaran di kelas saya itu menjadi lebih aktif dan saya menemukan ide baru dalam pembelajaran. Karena saya rasa sementara ini seperti itu saja. Ya, jadi tujuan Bu Lia melakukan coaching hari ini yaitu membuat pembelajaran di kelas menjadi aktif ya Bu ya. Kemudian dapat menemukan ide baru dalam pembelajaran. Oke, jadi kira-kira Bu Lia kesempatan apa yang akan Ibu Lia lakukan untuk kegiatan kedepannya? Kesempatannya ya Pak, mungkin di sini saya ingin itu memakai model pembelajaran nanti di mana mengharuskan anak di sini aktif. Jadi tidak cenderung pasif dan anak mau menyampaikan pendapatnya saat saya tanya, tidak cenderung diam saja Pak. Oke, jadi langkah kedepannya begitu ya Bu Lia. Jadi Ibu Lia nanti posisi kalau saya perkirakan dari skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu Lia mau Ibu Lia sendiri nanti mau naik ke skala berapa Bu Lia? Kalau sekarang sepertinya masih skala 7 ya Pak ya. Oke, jadi kedepannya tujuan dari setelah melakukan coaching ini maunya nanti kira-kira naiknya sampai skala berapa Bu? Kalau inginnya sih naik ke skala 8, 9. Kalau bisa sih sampai grafik naik pada sampai level 10 Pak. Baik, jadi tujuan yang dimaksud saat ini untuk kegiatan ini apa kira-kira ya? Kekuatan yang akan Bu Lia tampilkan dari konsultasi ini. Kekuatan di sini saya nanti inginnya memakai metode pembelajaran discovery learning,
tapi memakai media pembelajaran mind mapping. Jadi mind mapping di sini kan anak-anak bisa bergerak dengan bebas Pak Eki. Nah, dari yang Ibu Lia sampaikan tadi, peluang yang Ibu ambil dari coaching ini apa? Peluang di sini ya Pak ya, maksudnya yang dimunculkan pada peserta didik itu ya Pak? Iya, benar sekali. Nah, dengan tadi mind mapping tadi yang saya terapkan, kan ada keterampilan di mana anak itu cenderung tidak hanya menjawab pakai lisan saja, tetapi di sini mereka bisa pakai gambar. Di mana pada gambar ini nanti bisa dijelaskan oleh murid. Jadi kemungkinan kemampuan berpikir untuk anak itu cenderung lebih meningkat, seperti itu Pak. Oke, jadi dalam melakukan kegiatan ini tentu banyak gangguan dan hambatan ya. Nah, kira-kira rencana atau solusi dari gangguan dan hambatan itu nanti apa saja, Bu Lia? Solusinya terutama. Solusinya, anak itu kita arahkan saja Pak. Saya selaku gurunya tidak harus memaksakan anak harus begini, harus begitu. Tapi kita coba, jika ada anak yang kurang, kita coba mendekati dan membimbingnya. Kira-kira begitu Pak. Oh ya, jadi hambatannya sendiri apa saja kira-kira nanti yang akan diterapkan untuk mengatasinya tuh? Hambatannya anak-anak kurang konsentrasi, anak-anak cenderung hanya mendengarkan dan kurang mengikuti pembelajaran. Mungkin begitu Pak. Jadi rencana yang akan Ibu Lia lakukan nanti untuk mencapai tujuan tersebut, yang pertama apa langkah pertamanya kira-kira, Bu Lia? Yang seperti saya sampaikan tadi Pak, menerapkan model pembelajaran discovery learning dengan dilengkapi mind mapping. Kemudian saya juga ingin menerapkan dengan menyiapkan kotak emosi. Nah, pada kotak emosi itu anak-anak bisa meluapkan perasaannya. Jadi kita tahu perasaannya ketika belajar, seperti itu Pak. Jadi dari yang Ibu Lia sampaikan tadi, langkah berapa lama kira-kira jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan tersebut? Mungkin sekitar 1 atau 2 minggu Pak. Nah, dari hal tersebut kira-kira menurut Ibu Lia ukuran keberhasilan yang dilakukan kegiatan itu apa saja? Saya nanti bisa benar-benar menerapkan metode pembelajaran discovery learning dengan menggunakan media mind mapping dan menggunakan media lain yang menyenangkan. Baik, jadi untuk komitmen Ibu Lia kira-kira apa dalam melakukan kegiatan ini? Untuk komitmennya, saya harus bisa melakukan kegiatan ini sesuai dengan waktu yang tadi saya sampaikan Pak, yaitu 1-2 minggu. Oke, kira-kira ada nggak ya yang membantu program dari Ibu Lia? Ada Pak, mungkin nanti saya akan minta bantuan sama Pak Indra, Ibu Siti. Mereka kan salah satu guru yang ngajar di kelas saya juga Pak. Jadi kira-kira mereka sudah tahu kurang lebih karakter anak-anak itu bagaimana, begitu Pak. Baik, jadi tindak lanjutnya dari sesi coaching ini nanti kira-kira apa, Bu? Tindak lanjutnya harapan saya bisa menjalankan rencana sesuai dengan rencana saya tadi dan bisa terwujud harapannya Pak. Baik Bu Lia, semoga dengan coaching ini kedepannya apa yang telah direncanakan oleh Ibu Lia dapat terwujud sesuai dengan rencana aksinya. Kemudian pembelajaran yang diharapkan juga dapat berhasil dan anak-anak jadi senang dalam pembelajaran. Iya, benar sekali Pak. Saya kira cukup untuk sesi coaching kita kali ini. Semoga coaching kali ini bisa menambah wawasan bagi kita semua. Amin. Terima kasih Pak Ya, Reki. sama-sama Bu Lia. Tadi saya sudah mengamati atau melakukan observasi coaching supervisi akademik dari yang Bapak dan Ibu lakukan. Sebelum mengakhiri coaching supervisi akademik, saya akan merefleksi beberapa hal. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Reki lakukan saat coaching kepada Ibu Lia sebagai coaching? Alhamdulillah tadi Pak Bambang kami sudah melakukan coaching dan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur tirta. Jadi seperti mendapatkan saya juga ketika melakukan coaching sudah mendapatkan dari tujuan dari yang Ibu Lia lakukan, kemudian melakukan identifikasi, kemudian juga merencanakan aksi dan juga tanggung jawab. Baik, tadi saya juga sudah mengamati proses coaching yang dilakukan Pak Reki sebagai coach kepada Ibu Lia sebagai coaching, terutama pada proses pertanyaan yang berbobot.
Dari proses pertanyaan berbobot itu, menurut Pak Reki, apakah sudah sesuai dengan keinginan Pak Reki atau belum? Sebenarnya sudah sesuai, namun di sini saya akan memahami lagi dari proses Tirta sehingga akan lebih baik lagi dalam proses coaching. Oke, terima kasih Pak Reki. Itu saja untuk pasca observasi. Semoga kedepannya saya melakukan coaching semakin baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Apa kabarnya Ibu Lia hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu Siti bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat. Oke. Ibu Lia hari ini akan melakukan coaching ya, Iya, bersama Bapak Reki ya. Ya. Nah, sebelum kita melakukan proses coaching, sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Lia. Ya. Pertanyaan pertama, yang pertama adalah saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita untuk kegiatan coaching hari ini ya Bu. Yang jelas di sini saya akan mengamati dan menilai apakah kegiatan coaching yang Ibu Lia lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada Pak Reki, dan juga bagaimana coach tersebut nantinya akan menanggapi atau merespon pertanyaan yang diberikan oleh coachnya. Dan jangan lupa juga, tolong disesuaikan dengan prinsip coaching. Ada 4 ya Bu, yang pertama kemitraan, prinsip kreatif, dan yang terakhir Ibu Lia ingat? Maksimalkan potensi. Iya, benar sekali, maksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Bu Lia untuk kegiatan coaching hari ini yaitu, kompetensi apa yang akan Ibu Lia kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini Bu? Oke Bu Siti, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu presence, kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif permasalahan yang dihadapi oleh coach, memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, mendengarkan dengan rasa, receive, memperhatikan, appreciate, memberi sinyal, sumariza, merangkum yang ditangkap, dan as, memberikan pertanyaan. Itu Bu Siti. Kemudian Ibu Lia, pertanyaan kedua, dari beberapa kompetensi yang tadi, apakah kompetensi yang akan Ibu kembangkan secara spesifik untuk penilaian saya pada hari ini? Oke Bu Siti, secara spesifik yaitu saya ingin mendengarkan secara aktif permasalahan yang dihadapi oleh coach dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke, jadi 2 itu ya Bu ya. Iya. Pertanyaan terakhir nih Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Lia dalam kegiatan coaching kali ini? Oke Bu Siti, saya ingin coach saya ini dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah yang dapat dia terapkan untuk mengatasi permasalahannya Bu Siti. Oke, kalau begitu demikianlah pertanyaan pra-observasi pada hari ini Bu. Silakan Ibu Lia untuk melakukan kegiatan proses coaching. Oke, terima kasih Bu Siti atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Lia, kira-kira hari ini ada waktunya nggak Bu? Soalnya saya mau bercerita tentang permasalahan saya akhir-akhir ini. Oke, baik Pak Reki, apa yang mau Bapak ceritakan? Nah begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajarkan itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 60% saja pada tiap kelas. Oh, jadi menurut Pak Reki, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Jadi yang saya harapkan pada obrolan kali ini yaitu permasalahan saya itu tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar. Menurut Pak Reki, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama mungkin pembelajaran saya sedikit membosankan, kemudian terlalu monoton. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya.
Oh, begitu ya Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Menurut saya itu pengen menginginkan pembelajaran yang asik, kemudian tidak monoton serta tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran? Menurut saya pembelajaran harus berpusat pada murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran menjadi lebih menarik. Oke Pak, lalu menurut Bapak mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Ya, jadi kemungkinan karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak, kemudian berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Oh, adakah sumber belajar lain selain buku teks? Ya, jadi saya pikir banyak sih ya Bu, sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, ataupun tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu, seperti TikTok atau Reels di IG. Oke, nah betul sekali Pak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi rencana saya itu saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Kemudian seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, dan lainnya. Oh, bagus sekali rencana Pak Reki, mudah-mudahan berhasil. Nah, apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Ya, jadi saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa adanya unsur paksaan. Kemudian saya akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Pak Reki, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Bapak ya. Baik, terima kasih Bu Lia atas waktu untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Assalamualaikum Ibu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Siti. Bagaimana kabarnya nih setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah menyenangkan. Alhamdulillah. Bu Lia, tadi saya sudah melihat ya kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan bersama Pak Reki kan Bu? Iya Bu. Sebelum penutupan, saya akan bertanya tentang kegiatan coaching tadi Bu. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi terkait tentang indikator pencapaian yang diinginkan oleh Ibu Lia? Oke, iya Ibu, alhamdulillah. Tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur TIRTA, yaitu mendapatkan tujuan, melakukan identifikasi, merencanakan aksi, dan tanggung jawab. Dari alur tersebut sudah kita menggali permasalahan dari coaching dan mencari solusi yang akan dilakukan atas permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Oke Bu Lia, sebagai observer, saya tadi sudah melihat ya proses coaching yang sudah berjalan. Itu menurut saya sudah sesuai dengan alur TIRTA Ibu, adanya tujuan, indikator, rencana aksi dan tanggung jawab. Dan juga di sini tadi saya sudah melihat dan menggali beberapa pertanyaan yang diberikan kepada Pak Reki itu sudah sesuai dan sudah berbobot, sehingga coach tadi bisa memahami solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Dan juga yang terakhir Ibu Lia, saya ada pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Lia berdasarkan hasil yang sudah kita lakukan tadi. Oke. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan memahami lagi proses TIRTA, sehingga saya akan lebih baik dalam melakukan proses coaching Bu Siti. Oke, baik Bu, semoga kedepannya Ibu Lia dapat melakukan proses
lebih baik lagi dengan siapapun ya. Amin. Terima kasih Bu Siti. Sama-sama Bu Tina.